wabarakatuh. Salam susar-susur. Kita susar-susur lagi, dan pada kesempatan kali ini kita berada di Desa Jatimulyo, Kecamatan Petanahan Kebumen. Ya, kami berada di Dusun Jatisari. Tepatnya di sebuah lokasi yang terkenal atau dikenal dengan sebutan Senggamunggu. Ya. Di Senggamunggu Jatisari Jatimulyo ini ada sebuah makam di tengah perkampungan yang disebutkan ini adalah makam dari tokoh leluhur yang dikenal dengan nama Syekh Abdul Razak Senggamunggu. Yang menarik adalah siapakah beliau. Kemudian yang lebih menarik lagi, ada dua musola yang mengapit makam ini. Di sebelah kanan saya ada musola, kemudian di sebelah ada musola. Baiklah, kita kembali ke perbincangan. Hadir bersama saya beliau Bapak Lurah Jatimulyo, beliau Bapak Sabit ya, Bapak Sabit Banani. Dan pada kesempatan hari ini kita ingin bincang dengan beliau berkaitan dengan siapakah Syekh Abdul Razak ini, dan gimana nih Pak Lurah ceritanya Syekh Abdul Razak ini. Bisa-bisanya ini makom, ada dua makom di sini ya, ada dua nisan dibangun di tempat ini, kemudian ada di tengah perkampungan. Siapakah beliau ini Pak? Moga-moga. Terima kasih Mas Has. Jadi makam tua ini kalau dalam keyakinan ataupun sejarah turun-temurun warga desa kami ini leluhur ya, desa namanya Syekh Abdul Razak Senggamunggu. Jadi dulu ini lokasi ini dulu adalah komplek makam tua yang banyak tidak dikenal oleh warga, artinya saking tuanya. Oh, ini bekas kuburan, semuanya bekas kuburan. Cuma sekarang pemanfaatannya menjadi perkampungan. Syekh Abdul Razak itu salah satu menurut beberapa versi, yang versi terkuat ini menyatakan bahwa beliau adalah salah satu manggala perang. Salah satu manggala perang di era Diponegoro. Diponegoro berarti 1825-1830-an ya. Betul ya. Jadi dia sekuru dengan Syekh Abdul Fatah di Semingkir Namputati. Oh begitu ya. Satu kurun dengan satu Fatah. Iya. Okay. Jadi kalau kenapa namanya Senggamunggu, kalau di keyakinan ataupun sejarah yang pernah dinyatakan ke kami, sampai ke kami, bahwa nama Senggamunggu adalah nama samaran. Ya, ini menarik, nama yang menarik, dan kayaknya belum ada saya dengar nama yang Senggamunggu ini gimana nih ceritanya? Jadi Sengga itu bahasanya adalah bahasa Sanskerta, Sangha, tempat yang orang yang terhormat. Munggu itu menjorok. Jadi aslinya lokasi ini dulu dikelilingi oleh tanah yang kayak rawa-rawa. Artinya ini dataran tinggi, lebih tinggi dibanding sekelilingnya. Betul, ini lebih tinggi dibanding yang lain. Ini menurut leluhur ataupun menurut warga kami yang kami tua, yang sepuh-sepuh, ini penyebar agama Islam di daerah sini. Syekh Abdul Razak itu. Satu kurun dengan satu Fatah. Syekh Abdul Fatah. Dengan Syekh Abdul Fatah Namputati ya? Iya. Sekitar berapa kilo dari sini Namputati? 3 kiloan ya? Iya. Kemudian ada juga Syekh Hanom ya? Iya. Ada juga Syekh Awal ya? Iya. Dan salah satu Syekh yang ada di sini adalah Syekh Abdul Razak ya? Oke. Syekh Abdul Razak, ada cerita nggak secara khusus dari Syekh Abdul Razak itu, kiprahnya di desa sini atau? Jadi dulu sejarahnya beliau ini karena manggala perang selalu bertempur dengan masyarakat ataupun tentara Belanda. Satu ketika beliau
sembunyi di ataupun naik ke sebuah pohon yang besar, kemudian dia melawan Belanda dan banyak yang mati. Nah, sehingga ada istilah beliau punya dua senjata sebenarnya, tombak panjang dan keris. Oh, berarti senjata yang dimiliki oleh Sabtu Rozak adalah tombak panjang dan keris. Ya. Nah, kenapa namanya Senggamunggu? Itu nama samaran tadi saya sampaikan. Satu ketika beliau dikepung kemudian menghilang. Nah, salah satu tempat tempat bersemedi atau tempat menyepikan dirinya itu di daerah sini. Jadi pertempurannya di sebelah sana sebenarnya, agak jauh. Namanya Pertabatan. Jadi tempat yang namanya Pertabatan. Pertabatan itu sebuah tempat ringit lah, keramat. Nah, tapi masih di desa ini juga? Masih di desa ini. Oke. Kembali pada persoalan Jatimulyo. Ada Jatisari, ada Jatimulyo. Ini ada sejarah nggak secara khusus tentang Jati? Desa ini sebenarnya adalah penggabungan dari 7 desa. 7 desa kecil digabung menjadi satu, namanya Jatimulyo. Menurut memberi nama ini tahun 1924 oleh 1924. Berarti ya. pasca Syekh Rozak ya? Iya. Okay. Namanya Raden Ngabehi Atmosastro memberi nama Jatimulyo itu karena dulu di tahun 1800-an salah satu pohon tertua di desa kami itu dijadikan soko guru ataupun bangunan besar di Masjid Kauman Kebumen. Masjid Kauman Kebumen dibangun setelah 1830, iya, sekitar 1840. Imam Mahdi. Jadi kenapa namanya Jatimulyo? Karena biar menghimpun seluruh semangat warga kami untuk merasa menjadi bagian penting dari pembangunan Masjid Kauman Kebumen. Oh begitu ya. Artinya bahwa sebenarnya desa Jatimulyo itu dinamai Jatimulyo karena dulu ada pohon jati yang dipandang kemudian bisa menyatukan 7 desa itu. Iya. Ya, desa kecil itu jadi satu desa baru Jatimulyo, yang sebenarnya jati itu adalah punya kontribusi, punya dukungan daya sokong kepada berdirinya Masjid Kauman Kebumen ya. Menurut sejarah ini kan saking besarnya pohon jati ini, tunggaknya bisa diduduki oleh 40 orang melingkar. Kemudian ketika siang pada jam 12 siang ini semua pedukuhan ini gelap sebab saking besarnya pohon jati ini. Kemudian ada Jatimulyo, ada Pejaten. Dukuh sini adalah Dukuh Pejaten. Sini Jatimulyo, Jatisarinya. Jatisari. Iya. Kemudian dari tujuh kampung itu apa aja yang dijadikan satu? Ada Depok, ada Karangtanjung, Karangtawang, terus Karajiwan, ada Sembir. Ya, 7 ya. Iya, Pejaten, kemudian Jatisari ya. Iya. Oke, yang sini yang Gerumbul Jatisari ini. Jatisari. Ini yang tempat lokasinya Syekh Abdul Rozak ini. Kemudian di kompleks ini ada 2 musola. Ini sejarahnya gimana ini? Ini menarik memang. Kalau bisa dibilang karpe baik bisa baik. Oh gitu ya. Jadi dulu sejarahnya musola pertama didirikan itu di areal pekuburan. Oh di sebelah sini ini ya. Kemudian karena masyarakat merasa perlu untuk memindah pekuburan berdasarkan rembuk warga, akhirnya dibangun musola baru. Musola barunya di sana. Oke. Ini musola baru berarti mulai berdiri tahun 2005. 2005 ya. Yang terakhir Pak Lurah, ini makom sebenarnya kan makom tokoh. Pak Sabit selaku lurah dan tentunya mewakili masyarakat sekitarnya. Sebenarnya makam ini tentunya mempunyai nilai historis, kemudian secara spiritual juga bisa mendukung spiritualitas masyarakat. Ada rencana nggak tempat ini untuk dijadikan tempat mungkin ziarahan atau yang lain? Kalau sementara ini bangunan situs ini, pekuburan Abdul Rozak Senggamunggu memang cukup banyak yang berziarah, termasuk dari daerah Jawa Barat, luar kota juga. Luar kota. Cuman untuk
ke depan kita memang sangat berharap ketika misal ini kita bangun menjadi situs peziarahan, nanti dibuka untuk umum lah, intinya begitu. Termasuk insya Allah ya salah satu karena dalam pemahaman masyarakat juga dianggap sebagai penyebar agama, wali ini juga cukup menenteramkan. Jadi lokasinya orang mendapatkan pencerahan dan ketentraman jiwa. Ini kita berharap sekali ketika kita kenalkan ke masyarakat menjadi peziarahan yang dikunjungi oleh tidak hanya warga sini ataupun warga yang biasa berziarah di sini, tapi terbuka untuk umum. Oke, terima kasih pemirsa. Ternyata di Desa Jatimulyo, tepatnya di Kampung Jatisari ini ada sebuah makam ya yang disebut oleh masyarakat sebagai makam Syekh Abdul Razak Senggamunggu. Ya, makam ini menarik dan ini ternyata Syekh Abdul Razak ini punya dua senjata tadi ya. Dikenal dengan senjata tombak panjang dan keris. Dan beliau adalah dikenal sebagai salah satu manggala pada era Perang Diponegoro. Oke. Pak Lurah, mohon bisa diterangkan ada dua makam ini, makamnya siapa saja ini? Ya, kalau yang sebelah barat yang ada unur atau rumah rakyat, ini adalah makam Syekh Abdul Razak. Syekh Abdul Razaknya ini ya. Ini istri beliau. Ini istri beliau. Iya. Pemirsa, ini adalah makam Syekh Abdul Razak ya, Sanggamunggu, dan ini adalah makam dari istri beliau ya. Okay. Dan ini bangunannya sudah dibangun dengan model bangunan baru. Ya. Aslinya dulu batu bata besar-besar. Dulu batu bata besar-besar, kemudian direhab menjadi seperti ini. Oke, terima kasih.